sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, dan terkhusus kiainya jenengan sekeluarga dan seluruh ustadz ustazah di pondok pesantren ini dan seluruh keluarganya jenengan dan jenengan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga diberkati ngaji bareng, Allah menurunkan rahmatnya, memberikan ketetapan iman Islam kepada kita, diberikan rezeki yang cukup, ilmu yang bermanfaat, umur yang berkah, sehat jasmaninya dan rohaninya, cita-citanya diijabah, dan kelak sewaktu-waktu kalau jenengan sudah boyong menemukan sosok imam yang sangat luar biasa, semoga menjadi calon keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kelak sewaktu-waktu di antara kita ada yang ilaihi rojiun terlebih dahulu, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Sai nopo sai? Islam itu luar biasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Ya, kesusahan. Sama saja. Makanya turun. Nah, turun apa? Nah, turun hidayah di antara kita semua, khususnya penduduk Jawa. Oh, ada teh ya? Saya teruskan lagi. Nah, turun hidayah. Hidayah datang kelak di antara orang-orang yang diberikan maunah oleh Allah. Salah satunya yaitu wali songo. Nah, dari pelajaran yang bisa kita ambil dari pihak wali songo adalah selalu berprasangka apa? Baik. Nah, sehingga ketika Bapak Mudin itu mentalkin para penyaksian di antara umat manusia yang ada di sekitar situ, ketika ada yang meninggal dunia ditanya,
mayit niki sae napa sae. Artinya gini mbaknya yang di luar Jawa yang nggak paham bahasa Jawa, itu ketika ada mayat yang sudah meninggal dunia itu ditanya sama mudinnya itu, karena kuntum syuhadaullah fil ardi. Jadi penyaksiannya orang yang ada di dunia yang masih hidup itu bisa membuat ringannya seseorang itu bisa mendapatkan kebalikan yang ia lakukan di dunia. Semisal dia itu mendapatkan azab di alam kubur, berhubung penyaksiannya itu bagus, nah, sehingga Allah itu nggak jadi menyiksa. Itu kisahnya banyak. Sehingga Wali Songo itu khususnya Sunan Kalijaga itu memiliki spekulasi yang sangat luar biasa. Jadi ketika mentalkin itu bukan bilang gini, saya nopo awon. Saya nopo awon itu artinya baik atau buruk. Nah, gitu Mbak siapa? Mbak Salisa. Baik atau buruk. Nah, tetapi tetap dikatakan saya nopo saya. Baik atau baik. Nah, jawabannya apa? Ya tetap baik. Meskipun orang tersebut mohon maaf kurang begitu baiklah perilakunya. Mau tidak mau kan ya bilang baik. Nah, sehingga Allah yang ada di atas itu menyaksikan, oh mayit iki ketoke bedinone kesehariannya itu melakukan maksiat, tapi berhubung penyaksiannya itu baik, sehingga Allah itu tidak jatuh yang namanya adabnya, tetapi turun rahmat. Kok semakin mengerikan ya pondoknya sini. Ada apa? Apa gara-gara sudah musim Omikron itu sehingga mempengaruhi kesejahteraan pondok ini? Kemarin itu Pak Fakih itu ketika fokus di video yang dikirim oleh Mbak B, nah, itu Pak Fakih lihat itu luar biasa. Ternyata di belakang itu Behin Skin ya namanya, itu ada yang namanya coro. Itu Pak Fakih baru sadar itu, baru bener-bener menonton videonya Pak Fakih sendiri. Ada coro berkeliaran di belakang, nyebrang. Terus ada kucing. Yang terakhir lucunya setelah kucingnya itu hilang, ada tikus. Luar biasa, ada 3 macam hayawan. Ada coro, ada kucing, ada tikus. Kok bisa-bisanya ada coro itu gimana? Ya Allah. Sudah ya, jadi kesimpulannya untuk mukadimah pada kesempatan kali ini, bagaimana panjenengan semuanya nanti kedepannya itu semakin lama semakin baik dengan cara berperilaku yang selalu menerapkan prasangka baik. Apapun itu, terutama kepada guru-gurunya jenengan, dan jenengan ini kebetulan adalah seorang mahasantri. Nah, mau tidak mau akan dibenturkan dengan sosok dosen yang kadangkala menyenangkan dan kadangkala tidak menyenangkan. Nah, kalau ketika kita menemukan dosen yang menyenangkan is okay, nggak usah dipermasalahkan. Tetapi kalau tidak menyenangkan, nah, di WA nggak balesi semisal, atau bahkan di video call atau bahkan di bel nggak balesi. Kenapa Pak kok video call? Karena di situasi semacam itu jenengan pas sidang skripsi, gak teko-teko, mau mentolo akhirnya di video call, panggah gak diangkat. Nah itu jenengan tetap diwajibkan untuk apa? Berprasangka baik. Apalagi itu adalah dosen yang jenengan. Dosen itu memang berhak berwenang. Dosen itu selalu benar. Nah, si santri atau mahasantri harus ngugemi, karena jenengan belum pernah di posisi dosen. Dosen sudah pernah di posisinya jenengan. Jadi kelak ketika jenengan sudah menjadi dosen akan tahu, oh ternyata dosen saya dulu itu memiliki sikap semacam ini, ada cuek-cueknya, kadang ada sesi humornya, ternyata ini maksudnya. Berhubung jenengan belum pernah menjadi seorang dosen, mungkin jenengan memiliki prasangka semacam itu. Sehingga Pak Fakih harap jenengan semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu senang untuk berprasangka baik. Tetapi yang wasaton itu kata Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum itu mengatakan al-wasatiyatu yatawazunu bainal aqidati wa tasamuh.
Jadi wasaton itu adalah pertengahan antara sikap yang memiliki akidah yang baik dan tasamuh. Tasamuh itu toleran. Jadi harus akidahnya harus baik, tolerannya juga baik. Semisal contoh gini Mbak, simpel mawon. Konsep berpikirnya ketika jenengan memiliki akidah yang sangat luar biasa tetapi tasamuhnya down atau tasamuhnya kurang, tolerannya kurang. Nah, otomatis jenengan nanti itu ketika menemukan hal-hal yang menyeleweng, mungkin dalam kita bermadzhab fikih, kok begitu ya cara sholatnya. Nah, mesti jenengan nanti tidak fokus sholatnya, tetapi fokus terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain itu yang tidak sesuai dengan pemikirannya jenengan. Jadi jenengan sering atau mudah untuk menyalahkan. Ada toh orang kalau sholat itu ketika takbir itu dia itu semacam stretching. Jadi beda dengan kita. Semisal semacam ini, Allahu Akbar, kan normalnya semacam ini toh. Ada juga yang semacam ini. Jadi dia seakan-akan kayak olahraga gitu, pemanasan. Allahu Akbar. Ada kan semacam itu. Ada yang gini gayanya. Allah. Ada yang semacam itu toh. Lah, itu kalau jenengan itu akidahnya terlalu tinggi, tetapi tasamuhnya itu radikal atau dangkal atau fundamental, pasti jenengan di dalam hatinya itu sudah berbunyi prasangka yang buruk. Jenengan sudah tahu haditsnya. Itu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jazadu kulluhu wa idza fasada jasaduku kulluhu. Ketika mudghatannya jenengan, ketika kolbunya jenengan, ketika hatinya jenengan itu baik, maka perilakunya jenengan juga akan baik. Dan sebaliknya, kalau hatinya jenengan selalu jelek, maka outputnya berupa behavior atau perilaku itu juga buruk. Jadi itu tadi kembalinya, kalau bisa kita memiliki prasangka yang baik. Jadi orang yang memiliki prasangka yang baik itu enak, kemana-mana itu ya welcome gitu loh. Ketemu teman yang semacam ini ya welcome, ketemu orang yang semacam ini ya welcome. Nggak ada prasangka buruk sama sekali. Jadi istilahnya kalau wong Jawa itu mengatakan gerapiaan. Pernah tahu mendengar istilah itu? Ya, orang yang gerapiaan itu biasanya memiliki prasangka yang baik, dan itu banyak yang menyukainya. Menyukainya. Ada pernyataan semacam ini. Take accountability for all your action. Letakkan seluruh rasa tanggung jawabmu terhadap seluruh tingkah lakumu. Nah, itu nanti will you find that a lot of people who love you. Jadi nanti ada seseorang yang mencintaimu itu kadangkala even though you don't know. Meskipun engkau tidak tahu kalau dia itu mencintaimu. Kadangkala yang kita rasakan buruk, semisal teman sekamarnya jenengan, sebelahnya jenengan, itu kita memiliki prasangka yang buruk. Ya Allah, Mbak kuwi kok ngono ya, bar babu kok gak dirapekne nah. Terus misal maem piringnya ya gak dikorai. Nah, semisal semacam itu. Meskipun insya Allah jenengan pernah mengalami hal itu, tetapi jenengan tetap berprasangka baik. Nah, insya Allah kalau jenengan berprasangka baik, orang yang semacam itu loh, nanti lama kelamaan akan sadar, ya Allah, semisal Mbak Thalisa, ya Allah, meskipun semacam itu saya gangguin, saya buat dia itu selalu galau, ternyata tetap sabar terhadap diriku. Nah, lama kelamaan hidayahnya itu turun dari perilakunya Mbak Thalisa yang lemah. Itu tanpa bentak-bentak loh ya, tanpa bentak. Insya Allah jenengan bisa lah semacam itu. Masa nggak bisa santri pondok apa Al-Husain, masa nggak bisa semacam itu. Kiainya jenengan itu wah luar biasa itu. Hatinya itu sangat lembut loh, sangat lembut. Saya itu datang itu masuk gerbang itu, assalamualaikum, sudah disambut, masya Allah, ten pundi mawon pun 2 minggu nggak hadir. Ini banyak yang kangen teman-teman, padahal kayak ini kangen. Nah itu kan saking lembutnya beliau tuh.
Coba beliau bilang gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan telepon di mawon 2 minggu nggak hadir-hadir. Itu loh teman-teman, nggak ada yang kangen sama jenengan. Gimana itu kalau semacam itu? Kan nggak jadi lembut. Alhamdulillah jenengan punya kiai yang memiliki hati yang lembut. Insya Allah nanti bisa turun ke jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa tradisinya kita baca bersama-sama yang diwakili oleh beberapa orang, nanti maju ke depan satu persatu untuk setoran hafalan. Coba bentar. Saya tanya ini. Mbak Salsa, ada Mbak Salsa? Di sana. Mbak Salsa, terakhir kita membicarakan masalah apa, Mbak? Ojo diomongi, ben jajal. Masih ingat gak terakhir kita membicarakan masalah apa? Yes, lupa berarti. Coba Mbak Audina ini mana ini? Mbak Audina. Oh, buat nenten. Terus Mbak Liananda. Ada Mbak Liananda. Nah, terakhir dari mana, Mbak? Ya. Lupa juga. Tenang, Ghairu Mumayyiza. Ayo. Terakhir dari coba Mbak Vika, mana Mbak Vika? Mbak Vika nggak ada. Nah, terakhir dari mana, Mbak? Nggak tahu juga. Ini bagaimana ini? Terus Mbak Jihan, mana Mbak Jihan? Nah itu, terakhir dari mana, Mbak? Sakit? Oh. Terakhir sakit. Terus kalau ini nih, Mbak Sobo kemarin, Mbak Nuning, Mbak Nuning ada tak? Magang. Oh, magang. Ya, kemarin sudah penutupan toh, rasanya. Mulainya Oh gitu. Oh. Mbak Ayu ada? Enggak ada. Oh gitu. Kok malam? Iya, soalnya tadi bapak ini lagi penutupan magang. Oh, jenengan magang. Betul. Oh, bapak. Nggih. Kenapa-napa?
Monggo. Terakhir itu benar apa yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi? Dina siapa tadi? Mbak Liana. Pak Fakih hanya mengukur konsistennya jenengan punya nggak komitmen gitu. Nah, kalau punya komitmen yang tinggi, iya Pak. Dari terakhir contoh-contohnya mutati'ah wairu mumayyizah. Harus belajar itu Mbak Liana. Komitmen itu perlu. Jadi tidak mudah diombang-ambingkan. Mungkin ada yang ingin izin lagi seperti Mbak Amel. Ya ada ya. Izin ke belakang mungkin. Nggih, monggo. Perlu teman enggak? Oh enggak. Udah ya, coba baca Mbak Marisa. Mana Mbak Marisa? Oh itu. Belum nanti baca tuh jenengan. Iya. Coba contoh-contohnya mutati'ah wairu mumayyizah. Halaman 37. Ada lagi? Darah pertama Setunggal bulan 30 itu apa? Ah, tigang dosa. ingkang sedaya sifat ipun kiat utawi akehipun punika ingkang dipun hukumi haid namung sedinten sedalu kawitan dene ingkang pun dinten selajengipun punika dipun hukumi istihadah. Nggih, cobi jenengan murati. Gimana itu? Mengeluarkan darah pada bulan 1 bulan Dikeluarkan dulu Mbak, nggak apa-apa Mbak. Ya, brojol bahaya. yang semua sifatnya itu kuat Hmm. atau lemah yaitu bisa dihukumi Sifatnya itu yaitu sama dalam artian kuat dan lemahnya. Paham mboten jenengan? Itu samanya belum jenengan artikan itu. Yes, lanjut. Terus punika engkang itu gimana itu? oleh karena itu Hmm. hukum haid
Sik. Yang lain itu kok kayak gengricik itu ngapain tuh? Coba diperhatikan yang baca. Kasihan Mbak Marisa. Mbak Marisa itu aslinya nggak bisa tetapi membisahkan. Luar biasa, masa nggak dihargai. Nanti kalau misalnya jenengan jadi pembicara terus diweleh nih karo Gusti Allah, nggak ada yang memperhatikan jenengan, gimana? Jenengan suka nggak kalau calonnya jenengan nggak memperhatikan jenengan? Nah itu sama persis kayak yang jenengan lakukan sekarang. Itu Mbak Marisa itu aslinya di hatinya gitu, kok cacar rame dewi nyapa toh? Oh, gak memperhatikan aku nyapa tuh jenenge itu insya Allah. Mbak Marisa coba dilanjutkan. Oleh karena itu, yang dihukumi haid yaitu yang 1 hari 1 malam yang pertama. Ini ingkang 29 nih. 9 hari. 29. Selanjutnya dihukumi istihadah. Jenengan paham itu? Paham tenang? Insya Allah. Insya Allah. Jadi 1 bulan itu sifatnya itu sama ya, antara darah yang keluar entah itu kuat atau darah yang lemah. Yang dimana bisa dihukumi haid itu hanya berapa hari? 1 hari 1 malam. Yang selainnya itu nanti diartikan sebagai istihadah. Coba masih ingat boten, untuk kategori kita itu menilai dalam segi darah itu ada berapa hal? Nah, ada 3, yaitu kita harus tahu apanya? Warna, terus tekstur, terus berarti masih ingat. 1 lagi baca coba. Mbak Andin, mana Mbak Andin? Nggak ada. Oh ada. Nanti ikut azan yang ini saja. Sekarang coba ayo Mbak Andin. Bismillah. Coba dimurati mana itu?
Jenengan paham Mbak Andin? Gini, tadi kan yang dibaca oleh Mbak Marisa itu dalam 1 bulan, Mbak Andin, itu yang diartikan sebagai darah haid itu hanya berapa hari? 1 hari, 1 hari 1 malam. Dan selainnya yang 29 hari itu istihadah. Tetapi dengan catatan dia sudah pernah haid melebihi tingkat maksimalnya, yaitu berapa hari? 15 hari 15 malam. Baru nanti di bulan selanjutnya, nah itu baru diartikan sebagai mubtadi'ah ghairu mumayyizah, contoh yang pertama. Jadi yang dihukumi haid itu yang hari pertama saja. Nah, untuk Mbak Andin yang contoh yang kedua itu cuman simpel kok, itu cuman ditambahi 4 bulan. Kalau ada seorang wanita yang mengeluarkan darah 4 bulan, loh apakah mungkin Pak? Mungkin, karena di kitab ada. Berarti pernah terjadi fenomena semacam ini. 4 bulan mengeluarkan darah terus menerus, gak berhenti. Lah itu yang dihitung itu yang pertama. Yang bulan pertama berarti di situ yang dihitung berapa? Di hari yang pertama, dan yang nomor 31 itu semua dihukumi mosok haid. Mosok istihadah. Gimana? Tiga satu itu di depan apa di belakang tak? Di depan kan? Nah tadi kan awal mula itu yang dihukumi haid yang dibaca oleh Mbak Marisa itu yang di belakang atau yang di depan? Depan. Berarti yang 31 itu apa? Nah gitu dong. Yang yakin gitu loh. Nah setelahnya di bulan yang berikutnya itu yang dihitungi haid itu yang mana? Yang 61, setelahnya 91. Jadi dari 4 bulan itu yang dikategorikan sebagai darah haid itu hanya 4 hari 4 malam. Selainnya itu diakui sebagai istihadah. Gitu Mbak Andin. Terus pundi? Paham? Saestu niku nggih? Alhamdulillah. Mbak Andin ini mohon maaf, alamat rumahnya mana Mbak? Dalam? Oh Jombang. Jenengan juga alumni pondok ta? Alhamdulillah. Pondok pundi? Dalam? Darussalam. Pernah ngaji Anatun Nisa mboten? Oh belum. Kalau yang berkenaan selain ini, Uyunul Masail Nisa mungkin? Sama sekali. Oh gitu. Berarti jenengan tahu mengenai haid itu ya baru di sini ya Mbak ya? Ya. Ya nggak apa-apa Mbak Andin. Sip. Bagus bacanya. Mbak Marisa juga bagus, luar biasa. Ditingkatkan lagi ya. Ditingkatkan lagi. Siapa tahu jenengan sebentar lagi diambil mantu oleh seorang Gus kan ya, siapa tahu. Nah otomatis kan jenengan wajib toh, ngajar itu kan wajib toh. Yang boleh ngajarnya jenengan itu nanti nggak bisa kan ya, ngesakne Gus tadi. Yes, nggak apa-apa Mbak Marisa sama Mbak Andin, luar biasa. Sekarang coba maju. Mbak Bila mana Mbak Bila? Mbak Bila. Ada? Mbak Yuyum. Ada Mbak Yuyum? Enggak ada. Mbak Umi ada? Oh Boyo. Sudah wisuda dah? Alhamdulillah.
Enggak itu Mbak, enggak titip-titip salam gitu, kerentek-kerentek apa gitu ke Pak Fakih. Enggak ada. Ada enggak? Pak Fakih jahat karo aku enggak? Oh, mboten alhamdulillah. Kalau ketemu Mbak Umi salam hangat dari Pak Fakih ya. Semoga gelarnya berkah dan semoga segera menuju ke jenjang pernikahan. Semoga segera menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sampaikan ya salamnya ya. Saya sayang loh sama Mbak Umi itu. Iya loh. Meskipun semacam ini tapi aslinya sayang. Sayangnya nggak semacam itu. Ya sayang biasa. Ayo maju Mbak Era, Mbak Era. Mbak Umi boyo. Mbak Farah. Oh jenengan. Oh nggih, maksudnya bukan Mbak B ya, Mbak Farah. Tadi loh, yang awal-awal tadi loh. Ya Allah, saya kira jenengan namanya Mbak B. Siap Mbak Farah. Dereng. Wes, sing siap ya sapa ndang ya? Maju. Mbak Tarisa. Ayo yang siap ya. Dua enggak apa-apa dua. Ayo ndang. Jenengan bakal maju loh. Ayo. Ayo Mbak, jenengan selak pengen maem gak toh? Ayo ndang. Ndang maju, ndang bar, ndang wes. Ayo. Yes, tak tunjuk wes. Mbak Cindy wes, ndi Mbak Cindy? Ya Allah. Mbak Sylvia. Masya Allah. Mbak Maisha. Ya Allah, nyanti kabeh iki. Mbak Lia. Engko asline enek ta. Kok ngomong durung kembali ngono. Mbak Lutfia mana Mbak Lutfia? Ada toh? Ada, ayo maju Mbak. Wes maju ayo. Mosok kudu tak hitungi toh? Mbak. Mbak Lutfia maju Mbak. Ini tuh orangnya. Namanya Mbak Lutfia mana tuh? Ayo maju. Belum dah? Belum. Ya wes gak usah ya. Besok ya kalau gitu ya pertemuan berikutnya ya. Insyaallah. Tenanan loh, Jo, mek ganggi loh. Wes bismillahirrahmanirrahim. Yuk belajar bareng-bareng. Pak Fakih yo mek buka mek sepintas tok mang. Saking repote tadi ngajar full mulai jam 7 sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 ya. 41, maaf. 41.
Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mustahadhah nomor sekawan nggih. Jadi orang yang istihadhah yang nomor 4. Mustahadhah itu ada 7. Di halaman 30 nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang membahas mustahadhah yang nomor 4. Yang nomor 4 ini dinamakan mustahadhah yang mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Tegesipun artinya tiang istri seorang perempuan, tiang niku seorang, istri itu perempuan, bukan istri itu istri dari suami, tapi istri ini gendernya. Ingkang sampun yang sudah nate haid saha suci, yang sudah pernah haid dan pernah suci. Tur piyambakipun dan orang itu boten saged nyilah-nyilahake darah ingkang dipun dalake ing antawisipun darah ingkang kiat kalian darah ingkang apes. Dan beliaunya itu sayang seribu sayang tidak bisa membedakan atau menyilah-nyilah darah mana ini yang darah kuat atau darah yang lemah. Darah kuat itu kalau dalam segi warna itu ada berapa warnanya? Oh, 2. Ada berapa, Mbak? Mbak Sopo? Mbak Sopo? Mbak. Mbak Sopo tuh. Mbak Riris. Ada berapa, Mbak? Mosok hitam sama merah ngono. Ada berapa? Ada tuh? Ada tuh? Tuh? Mosok sama? Enggak, totalnya darah itu yang jenis totalnya ada berapa? Ada 10? Ada 5. Apa saja, Mbak? Hitam, merah, mau kuning langsung. Merah semu kuning itu berarti apa? Pak Fakih nggak tahu loh mergo. Coklat. Coklat, kuning, terus yang terakhir. Yang terakhir? Bu? Ya, dadak digedui sik lah. Butek itu warna apa, Mbak? Keruh. Keruh itu apa bedanya dengan coklat? Nah. Gimana? Agak-agak puyeh. Puyeh. Apa puyeh itu? Enggak, Pak Fakih nggak tahu tenan kok puyeh itu. Yang Pak Fakih tahu itu puyuh. Pudar. Yang puyehnya itu yang mana, Mbak? Yang budeknya tadi? Oh, yang budeknya tadi. Berarti yang kuat itu semakin ke depan, maksudnya yang nomor pertama atau ke belakang? Pertama. Berarti yang kuat itu yang nomor berapa? 1. Yang 2 sampai 5 berarti lemah. Masa langsung lemah? Enggak agak lemah dulu atau agak kuat gitu? Enggak ya? Langsung lemah gitu ya? Iya wes, nggak apa-apa. Sudah. Jadi orangnya tadi itu yang mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah ila akhirih itu sayangnya nggak bisa apa Pak? Nggak bisa membedakan mana ini darah yang kuat, mana ini darah yang apes. Itu poin pentingnya itu sudah dapat 2. Jadi
Yang pertama itu dia harus pernah haid dan pernah suci, poin pertama. Terus poin yang kedua, dia tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang apes. Dan utawi atau piyambakipun saged nyilah-nyilahake darah ingkang dipundhalake, atau dia itu bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah, ananging akan tetapi boten jangkepe syaratipun mubtadi'ah mumayyizah. Nah, ingkang kathahipun wonten sekawan. Ini ada pengecualian, dia itu bisa membedakan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah. Tetapi sayangnya dia tidak bisa atau tidak mengetahui syarat-syarat dari mubtadi'ah mumayyizah. Ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama, jeng-jeng lupa semua. Mbak Riris dulu yang pernah baca itu. Yang pertama apa, Mbak? Darah kuatnya tidak kurang dari sehari semalam. Ah, Yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Paling yang syarat ketiga ini khusus untuk seorang perempuan yang darahnya terus-menerus keluar, atau darah kuat yang keluar kemudian apes kemudian kuat lagi. Yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah harus tidak selang-seling. Mbak Riris paham nggak yang nomor 2 itu? Yang 15 hari 15 malam itu untuk darah kuat tidak boleh melebihi itu. Kenapa, Mbak? Kan darah kuatnya nggak boleh tuh melebihi 15 hari. Kenapa? Amargi. Mboten suara. Ya nggak apa-apa, lebih baik gitu toh. Karena kalau kuat itu berarti diartikan sebagai haid. Ini kan kita membahas apa? Istihadah. Jadi nggak boleh melebihi 15 hari 15 malam khusus untuk yang kuat. Sedangkan yang apes ya is okay, nggak apa-apa kalau melebihi 15 hari 15 malam. Ya, terima kasih Mbak Riris sudah dibacakan lagi. Diingat-ingat ya. Nggak penting ya ini ya. Tapi kok lali? Kalau Pak Fakih lupa nggak apa-apa loh. Kan kalau laki-laki itu kan fardu kifayah. Jenengan ini kalau jenengan korek lagi itu fardu ain loh untuk jenengan. Jenengan tahu Neng Saila itu kan kalau mubalighahnya perempuan itu kan sekarang kan yang lagi booming-boomingnya kan beliau. Nah, itu mengatakan wajib loh wanita mengetahui dasar-dasar hukum haid, nifas dan istihadah. Gimana kalau jenengan nggak memahami? Ayo. Naudzubillah sih, tetapi semisal jenengan punya keluarga yang semacam itu, terus jenengan ditanya, bingung lah. Kemarin itu alhamdulillah Pak Fakih kok ya diberikan kemampuan mengingat yang cukup bagus lah. Ya enggak bagus tapi hanya cukup. Itu ada teman itu tahu-tahu itu tanya mengenai nifas. Nifasnya itu sudah lebih dari 40 hari. Nah yang dia tahu itu patokannya itu adalah 40 hari. Terus pilih misal Pak Fakih kok pas nih kono lali. Padahal dia tahu kalau Pak Fakih itu ngajar ya Anatunisa. Ayo, izin gak? Izin. Nah jenengan ketika terjun ke masyarakat, oh ya Allah, alumni IAIN, dhisik mondoke ning ndi? Ning Pondok Pesantren Mahasiswa Al Husain. Masya Allah itu kiainya luar biasa loh. Nah sudah dicap semacam itu. Jenengan ditanya perihal nifas atau istihadah, nggak bisa jawab. Gimana terusan? Kadung dipuji tetapi nggak bisa jawab. Kan kasihan kiainya jenengan.
Kan kasihan yang lain, ya kan? Ingat-ingat ya, Eman nggak Mbak Diris? Nggih. Wes itu ya. Jadi dia itu bisa menyilah-nyilahkan atau bisa membedakan, tetapi tidak jangkep atau tidak cukup syarat-syarat dari mubtadi'ah mumayyizah, sehingga dia tidak dikatakan kategori mubtadi'ah mumayyizah, tetapi diartikan sebagai mu'tadah ghairu mumayyizah dzakirah ila akhirih. Jadi cuman teknisnya ini cuman membedakan antara mustahadah 1 dengan mustahadah yang terakhir. Terus lan piyambakipun imut dateng dangune saha kawitane medalipun head ingkang kampeker. Ini poin yang terakhir. Dia itu bisa mengingat gitu loh. Bisa mengingat kapan dia itu awal mula ketika mengeluarkan head dan terakhir ketika mengeluarkan head, atau terakhir kali ketika dia mengeluarkan head. Dia tahu pengadatannya. Jadi dia bisa mengira-ngirakan, sehingga di sini dikatakan qadron wawakotan. Ada juga kalimat di situ li'adatiha. Jadi pengadatan ini sistemnya pengadatan. Dene hukumipun, sedangkan hukumnya dangu saha kawitanipun head punika dipun samiaken kalian pengadatanipun. Jadi headnya itu kelak ketika sudah 15 hari 15 malam itu tergantung pengadatannya. Paham nggih insyaallah jenengan? Insyaallah. Pengadatan ingkang kenging kadamel atau pengadatan yang bisa digunakan sebagai pedoman punika jangkep kaping sepindah sekinten boten berubah. Jadi ketika pengadatannya di bulan pertama semisal, mohon maaf, dia harus lebih dari 15 hari 15 malam nggih. Lah, di bulan pertama dia itu headnya semisal 5 hari. Apa? 5 hari. Lah, terus di bulan berikutnya itu 7 hari. Terus di bulan berikutnya itu semisal 2 hari. Nah, nanti periode berikutnya itu mengikuti pengadatannya. Jadi bulan pertama tadi berapa hari? 5. Terus bulan berikutnya 7. Terus berikutnya 2. Lah, nanti juga gitu. Dari 6 bulan itu ikutnya di bulan yang periode pertama. Jadi 5, 7, terus 2. Selain itu nanti kalau lebih berarti istihadah. Biasanya kalau mengikuti ini berarti ketika dia itu sudah head 5 hari, nah, terus kok keluar darah lagi, lah ini langsung dihitung istihadah, karena ini perihal mengenai mustahadah. Jadi 5 hari setelah lepas dari 5 hari, lah ini selebihnya berarti 25 hari ya. Lah itu berarti istihadah. Terus 7 hari di bulan berikutnya berarti yang 23 hari nggih. Lah itu istihadah. Terus 2 hari setelahnya berarti 28 hari istihadah. Semacam itu. Nah, contohnya Senin depan nggih. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Fakih sampaikan. Apabila Pak Fakih ada kesalahan, Pak Fakih minta maaf. Ada yang ditanyakan? Enggak ada ya. Alhamdulillah. Pak Fakih aslinya ingin mengkritik suasana atau aplikasinya jenengan selama proses pembelajaran di pondok ini, ketika jenengan yang melakukan ziarah wali berapa kemarin? 5. Pak Fakih ingin mengkritik itu sih, karena banyak yang harus dibenahi ketika jenengan itu melakukan kunjungan ke wali 5. Tetapi berhubung ini waktunya sudah habis dan saya lihat jenengan ini kok semakin lama semakin lemas gitu ya, karena mosok karena mungkin belum maem atau ya sudah mulai jenuh, maka apa yang Pak Fakih ingin sampaikan bisa ditunda di Senin depan.
Ya semoga Pak Fakih masih diberikan panjang umur. Amin. Gitu ya. Kalau ada kata-kata Pak Fakih yang salah, Pak Fakih minta maaf ya. Dan Pak Fakih harap jenengan besok kalau pas dipanggil, kalau bisa langsung maju ya. Tenanan loh. Ini Pak Fakih gumes nih biasanya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.